bawa motor seolah-olah adventure, seolah-olah lo ya. Iya. Baru seolah-olah, apalagi real. Iya. Sudah menyenangkan gitu kan. Bayang nggak sih Om Boy? Seolah-olah nih gua adventure. Bawa motor. Ternyata mori. Cuma jangan salah, bawa set pen ya. Main Senayan City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Bacot, obrolan cerita anak motor. Bareng gue dari Sunatria. Dan gue, Wisnu Gareng. Yes. Dan sebelum kita kenalin bintang tamu kita hari ini, kita mau ngucapin karena ini menjelang Lebaran ya. Berapa hari lagi kan gue ya? Waduh, Ya, suasana sih. tinggal 3-4 hari lagi lah. Iya. Suasana nih udah. Cuman nggak ada jalan-jalan ke mall belanja-belanja bos. Oh, gue bingung. Kalau lihat jalan-jalan gede ya, jalan-jalan utama itu lumayan lah, agak berkurang. Kita terasanya kalau di rumah, Boy. Macet. Tapi kalau masuk ke jalan-jalan kecil, buset deh rame. Agak kayak lagi ada PSBB atau lagi ada COVID ya kan. Indonesia boy. Iya. Tapi kayaknya di semua negara begitu deh. Kayaknya, iya. Di balik layar itu lebih Yang ditayangin di berita kan cuma main road ya. Aduh, itu petugas keamanan juga malas masuk ke dalam-dalam ya kan? Bubarin itu warung sepanjang jalan ya. Iya. Ya, tapi yang pasti kami semuanya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf Mohon lahir dan maaf batin lahir ya, selamat merayakan Hari Raya kemenangan untuk umat muslim di seluruh Indonesia. Nah, kali ini bintang tamu kita Ini ini ada- udah bukan, gue bilang ini bukan anak motor lagi, bapak motor. Speed freak. Speed freak. Sampai di jalur batu juga dibejek Speed freak ya kan. Speed freak gitu kan. Jadi nggak cuma di aspal nih. Nah, kalau teman-teman di komunitas adventure mestinya tahu sama sosok kita yang satu ini nih. Yes. Ya kan? Ya, langsung aja kita kenalin Om Tajo. Arifin. Terima kasih Om Gareng, Om Boy, udah hadir. Jul dulu. Yang mana Jul? Sebenarnya sih otakku udah melayang-layang. Harusnya lu udah berapa kilo ya? Harusnya sebelum kosong ini udah puluhan kilo, belasan kilometer lah, belasan ribu kilometer. 1000 kilometer. Tapi kalau kata Om Gareng, Om Tajul ini bukan cuma anak motor, Ya. tapi motoris juga. Motoris Iya juga. kan? Makanya kilometernya panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi pertanyaan pertama gue, udah berapa hari Om nggak motoran, nggak masuk jalur? Nah, ini yang menjadi gundah gulana buat anak motor. Tapi akhirnya ya mungkin kita untuk cooling down ya. Cooling down artinya apa? Ya itu tadi mungkin menyiasati ke depan apa nih yang akan mesti kita lakukan semenjak Wabah ini. wabah ini, Iya. COVID-19. Ngasih kesempatan juga ke alam. Kasih kesempatan juga ke alam untuk Iya, apa biar langit kita biru, Langit ya kan? Pas orang masih melek kita main dulu aja, foto kita bagus-bagus ya kan? Culas namanya. Suruh apa? Tunggu dulu. Iya, dan Tajul ini ketua komunitas Honda CRF Rally. Rally. Iya. Waduh, itu Nih, kelihatan ujungnya ya. dia udah kemana aja, dari jalan sampai yang gak ada jalan gitu kan. Sampai Dari balik lagi. dari pagi ketemu pagi juga bisa dia main motor gitu. Nggak pulang-pulang. Jadi gimana kabar anak-anak rally? Anak-anak rally, alhamdulillah sehat semua. Artinya teman-teman juga dengan kondisi seperti ini juga salah satunya adalah mungkin kita ngumpulin dana ya. Oh, bagus dong. Kemarin juga Mantap. beberapa waktu yang lalu kita ngumpulin Yang sumbangan ya? sumbangan sembako, alhamdulillah buat Dapat berapa tuh? kurang lebih 35 juta. Wih, Dalam waktu seminggu. Itu kalau nggak lagi musim corona jadi kambing itu. Jadi teman-teman cukup salut lah ya. Jadi mainnya ayo, Rabu main, weekend main, bayang Senin main. Senin main. Ya orang nggak bisa main lu bisa main. Gimana? Lalu juga dalam kondisi COVID seperti ini, ayo dong kita bergerak nih. Kasihan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita pas kalau kita ingin main ke Cisadon, Hambalang, Parung Ponteng ya, bayangkan dia agak miris ya. Kemarin juga sempat main melintas gitu, lihat cek lokasi. Kondisinya memang gitu ya? Kondisinya memang Memprihatinkan. Jadi anak nggak sekolah, terus anak-anaknya tuh yang bantuin orang tuanya yang
mereka kan banyak kan nanam singkong ya. Iya. Mak, mana? Ini anak di rumah aja gitu. Nggak ada mau ngerjain apaan gitu kan. Artinya memang Internet juga mungkin nggak ada. Iya. Kalau yang di kota-kota mungkin nggak bisa belajar online. menghilangkan Iya. waktunya gampang lah ya. Iya. Tapi kalau di sana ya itu tadi kan Ya, Banyak keterbatasan ya. ya. Dan biasanya roda ekonomi di daerah-daerah yang memang jadi jalur permainan anak-anak trail, off-road, itu memang biasanya disupport juga sama komunitas-komunitas Betul. teman-teman yang suka main gitu kan. Entah singgah, beli makanan, minuman gitu kan. Sekarang karena kondisi seperti ini kan, walaupun masih ada yang main, tapi berkurang Tapi drastis kan. pasti berkurang. Iya. Jauh. Jauh. Iya. Itu kemarin kira-kira berapa ini kakak yang akhirnya bisa terbantu dengan dana yang Daerah yang kita sisir sepermainan kita aja misalnya kayak selewatan lah. Ini memang kemarin konsepnya Sambil main ya? Sambil main. Lu ngasih lu lempar lo kan nggak boleh. Social distancing. Jadi konsepnya Jangan dong, jangan Pak. Susah bukan sepeda jalur. satu motor ada 5 bungkus sembako, ya lu diam sini ya 5, gua kabur. Jadi yang dikeruputin 5 aja. Jadi ya Ini nggak berhenti loh anak CRF Rally ini sosialnya. Jalan terus Dari ya? awal tahun ketika bencana di Jasa Lebak, Lebak. masih nggak? Belum banyak komunitas yang aware. Iya. CRF Rally Indonesia sama dia nih udah Masuk langsung. bawa kasur men, kasur buntelan. Ya canggih loh, canggih dan itu apa namanya terstruktur gitu loh, terencana dengan baik. Jadi ada base campnya di posisi di lokasi bencana juga ada base campnya gitu kan. Terus ada kendaraan support untuk ngangkut gitu. Jadi nggak semuanya barang dibawa ya kan. motor. Gitu boy, nggak kayak kita boy. Kita main jalan aja. Jalan aja. Waduh. Kan dia apa juga lagi. Sampai tentara nggak bisa pak. Habis di lobby-lobby baru bisa sih tapi lewat situ cobain sendiri. Itu dia masuk asar keluarnya jam 10 malam. Nah, tapi ini jadi menarik ya bahwa kita juga sempat bahas di episode pertama bahwa kekompakan anak-anak motor ini akhirnya bisa jadi trigger untuk mobilisasi bantuan-bantuan di tengah berbuat bencana kebaikan. gitu. Untuk berbuat kebaikan gitu. Kayak juga senior kita Om JJ juga kan. Ya. Salah satu misinya adalah Ride for Peace ya perdamaian. Ride for Peace. Jadi menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Iya. Itu Keren banget sih. salah satu yang memang jadi kekuatan ya. 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 Dan apa sih menurut Om Tajul nih? Om Tajul kan pasti pengalaman apalagi di komunitas ya. Sebenarnya apa yang bikin anak-anak motor itu segitunya gitu. Ketika terjadi sesuatu mereka tuh bener-bener all out untuk ngebantu. Ya karena itu tadi permainan kita adalah bermain motor gitu. Jadi artinya konsepnya dibuat sedemikian rupa tanpa menghilangkan bawaan kita atau tunggangan kita lah. Mungkin itu yang membuat mereka jadi senang gitu. Iya. Contoh misalnya kita kemarin bakti sosial dengan menggunakan sepeda motor, walaupun bawaannya itu mungkin nggak masuk akal gitu kayak karung 5 kilo sampai 5 kilo 5 kali 2 6 jadi mungkin sekitar 50 kilo masuk ini. Jadi buat mereka enjoy aja gitu. Bawaannya berat, pakai motor, terus medannya hancur, terus juga bisa ketemu warga yang waduh seneng banget, waduh tepuk tangan bisa. Dan itu, woi ada apa nih? Ada sesuatu yang jatuh di situ. Kucing lewat. Ada kucing lewat. Gak apa lanjut, tapi gak bacot ya kan? Bacot. Bodoh amat. Bodoh amat. Gas. Kayak lo belang-belang tapi. Kayak lo belang-belang. Kalau gue belang-belang ya, gak apa-apa lah. Kalau lagi main juga kan gue belang-belang. Oke, udah diamanin. Thank you, Pak. Jadi memang karakteristik yang bisa karakteristik kenikmatan yang bisa dirasakan dari teman-teman motor terutama yang adventure itu ya. Salah satunya itu gimana caranya motor ini kita gunakan sebagai untuk wadah. Seperti mungkin wisata, mengeksplor Indonesia juga bisa buat bakti sosial tadi. Artinya Nah, itu. pertanyaan gue simpel aja loh. Yang gabung sama komunitas lu nggak cuma di CRF Rally, lu kan juga di beberapa komunitas yang sepeda motor yang adventure kan dia juga di situ. Boy. Di semua tempat ada. Kan semuanya kan nggak kayak lu ya kan, nggak kayak lu gitu. Even buat yang baru, lu gimana ya?
Toto hari ini mainnya lu ke Cisadon, dan dia baru Jul. Terus dia ngikut sama lu, kan nangis Jul. Dia merasa salah beli motor, menurut gua bukan dia salah beli motor, dia salah temen main. Zong. Salah beli motor mah nggak ada gitu. Kita udah diganti-ganti kaki-kaki yang Iya. untuk aspalan. Ketika masuk komunitas, kok begini lagi? Nah, gue pengen tanya, apa yang bisa suggest gitu, apa sih yang bisa lu kasih ke teman-teman kalau mau gabung di adventure tuh hal apa yang penting pertama tuh? Gabung dan pertama kali masuk jalur Masuk jalur, ya, itu. Biarpun mungkin kita pasti bilang gampang, udah ikut aja dulu santai. Kan nggak ada yang bilang susah boy, sebelum pentok. Tapi memang kita kan penyaringannya ada di media Facebook, juga di grup Facebook kan banyak teman-teman ya, tip and trick nyari tiba-tiba nanya, oh gimana nih? Ada nomor WA, DM atau Messenger, udah kita tarik. Motornya apa nih? Genrenya kan di rally itu 1719 atau 1821. Ban ini ya maksudnya. Ban ya, atau supermoto alirannya jalan aspal, Iya. atau adventure yang 1821 low sport. Adventure atau off-road gitu. Genrenya ada 3 nih. Genrenya banyak banget. Aspal, cross country yang Cross country, gravel. Terus adventure, adventure keliling kampung-kampung, jalan-jalan kecil ya kan. Sampai off-road ya. Off-road. Sampai off-road. Gue milah-milah jadi. Iya. Genrenya aja ada 3 di dalamnya ya kan. Jadi mungkin itu dulu yang dipahamin ya. Iya. Itu dulu. Lu mau masuk yang mana? Pilih genre itu. Jadi memang ketika basicnya gue nih supermoto gitu, 17-19 dia berharap jalurnya aspal-aspalan. Ketika diposting teman-teman, hari ini kita kesini ya, misalnya Cipta Gelar. Akhirnya dia memaksakan diri kan Dengan ban yang dengan gitu ban ya? yang 17-19 dan ban aspalan. Ban slick lagi. Ban slick lagi. Ya, bayang dong Cipta Gelar. Anjing ban Karena slick gitu. tapi gue apa ya, salah satu rider itu yang ketika motor ngikut, akhirnya gue note nih orang, artinya mentalnya sudah kebentuk gitu. Karena itu tadi ketidaktahuan. Iya. Ketidaktahuan fungsi ban, Iya. genrenya. Nah ini kan tugas kita nih. Nah itulah ketika masuk gila gumblay gitu. Gue dari balannya langsung turun dan banyak. Buka gas, bukan maju. Bukan ke depan di belakang enggak. Jadi itulah keseruan kita pada akhirnya. Oh gini ya Om, jadi jual spot ini kenapa mesti ini ya, nanti Om bisa inilah kenapa. Berarti mungkin balik lagi ke mental kali ya. Karena sebenarnya kan kita kalau yang ngajakin nggak pernah ngebatasin kan, nggak pernah ngelarang juga. Bahkan kadang sengaja nggak ngingetin. Ya itu karakter itu. Itu karakter anak off-road sih kalau bilang. Karakter anak off-road tuh ya begitu deh. Jangan didengerin sampai selesai, jangan dibilang. Kalau dia bilang gampang berarti susah gitu aja kan. Kalau dia bilang susah nggak susah selamat. Kalau dibilang udah coach itu doang, Itu bisa lama. Jadi kadang-kadang wah perjalanan kemarin di luar brosur. Ya brosur kita kan 10% aspal, 40% gravel, terus ya begitu-begitulah. Bisa berbalik-balik tuh ya. Bisa balik-balik. Oh bener kan? Brosur aja masih ditipu. Ini parah juga ya brosur ditipu. Ada nggak Jul yang kapok gitu main? Ada juga kemarin ada beberapa pas event. Berapa kali nongol doang tuh sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Sampai sekarang gue juga mau tanahnya. Karena dia tadi hutang dia. Pas di Cipta Gelar tuh sebelum tanjakan kandang kambing ya. Cipta Rasa kandang kambing jalan agak gitu kan. Nah, itu udah gini kan. Om sampai sama si Agung udah jokin. Waduh bannya udah nggak mungkin naik. Mau lanjut nggak? Om balik aja deh nanti lebih aman ya. Gue juga bingung balik sendiri. gue pas dia balik dengan sendiri gitu ya, gue juga kasihan kasihan kan ini antara nyampe dan karena gue juga harus lu telepon bininya nih, dia main nama lu karena bagi gue nggak pulang. karena kan kita harus maju ke depan. Jadi ada ya? Ada itu guys, seru lah. Nah maksud pertanyaan gue adalah kemudian itu gimana cara lu mau bilang ke orang-orang ya jangan kapok karena itu pengalaman yang mahal ya kan. Ketika di tengah jalur ya sebisa mungkin
lu lanjut Nah. ya sampai tujuan. Iya, Karena kan gue usah mikirin pulangnya Boy ya. pulang mah ntar besok mikirnya. Besok pas mau pulang pikirin lagi. Kan anak adventure tuh nggak ada mikirin pulang ya. Orang koster aja udah jatuh. Nah itu yang perbedaan beberapa anak adventure ya, yang off road sama yang biasa naik motor Adventure, juga, iya, gua tapi off-road. mungkin belum Nah. pernah main sama lo gitu kan. Jadi mikirnya pulang jadi dia. Ya. Tapi artinya memang rata-rata yang masuk ke CRF Rally Indonesia ini rata-rata memang motor kesekian. Artinya basicnya dia memang anak aspal atau dia punya big bike atau apa. Ketika mungkin kalau big bike kan motornya agak mahal juga, ketika nanti trouble atau apa susah gitu ya, jadi mahal. Jadi dia larinya ke CRF Rally. Ya. Artinya motor ini bisa dibuat ugal-ugalan. Ugal-ugalan, ya. Ugal-ugalan, jatuh plot dulu ya. Bisa diperbaiki di ujung kampung bisa ya. Bisa ya. Langsung cepet lah antisipasi buat menangani maintenance-nya. Menurut lu ada nggak manfaat lain, misalkan gue naik motor nih belum pernah men-adventure, apa sih selain keindahan yang bisa gue lihat, tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama motor aspal, manfaat kalau gue pinter atau lihai main motor di off-road, impact di aspal ada nggak? Impact-nya di aspal ya cukup ngena banget, artinya Makin kayak setan ya. Makin begaji. dan biasanya Dia nih speed freak banget nih. Kita pernah bertiga di jalan nih. Gembel gua kan gua habis bensin waktu itu. Gua habis bensin. Kebakaran. Anjing gimana ngilanginnya? Gitu ngetok dulu rumah orang udah hilang dia. Berdua hilang gitu. Jadi enggak ada spionnya kalau main sama dia. gua sama Amboy dari Iya kan? Cipagar kan. Gimana nih? Udah tinggal lagi. Iya lah. Nempelnya capek banget. Capek banget. Bat Ada warung nih kelihatan nih, enak nih warung nih, berhenti ngopi. Om, ntar depan. Gak ada urusannya. Semakin dekat nalbot lu Boy di belakang dia makin kenceng dia Boy. Padahal tujuan mau ngambil bensin habis setan. Pelan-pelan gitu kan. Oke Jul, gue pengen minta lu punya tips gak? Tip dan trik. Lu kan nggak ideal amat Jul, Iya. ya kan? Dari di aspal sama gue gitu kan, sama gue kalau ketemu motor trik beda sama gue ya kan, pakai motor apa kayaknya kecil gitu kan, kita kan bawa motor apa nih kayaknya motor gede banget ya kan, gitu. Apalagi terus di off road, lu punya tips nggak? Apa yang pertama diperlukan tuh menghadapi keterbatasan tinggi kita terhadap sepeda motor? Lu ada tips nggak? Buat teman-teman yang di khususnya komunitas gue ya, jadi gini, gue selalu menginformasikan ke teman-teman buat yang tingginya 160 atau bahkan yang tinggi aja kadang-kadang udah ciut ya. Iya. Di grup, bisa dipendekin pakai apa ya? Lah, tingginya berapa? 178. Motor apa mau dijadiin motor scooter? Jadi kadang-kadang hal yang aneh itu yang buat jadi bahan inian kita juga ya, buat tips and trick pada teman-teman. Jadi sebenarnya motor tinggi pendek itu sih sebenarnya biasa aja sebenarnya. Artinya tergantung si ridernya ini menyiasatinya sebenarnya. Artinya seperti kalau di rally sendiri gue setiap 1 bulan tuh ada kelas tips and trick atau coaching lah disebut. Kita masukin ke sirkuit dulu nih teman-teman. Ayo tips and tricknya Buat dilatih, diketawain, dipoto. Sebenarnya kamu plaza. Oke, kembali lagi. Setelah tadi talang mataharinya jatuh. Masih sama Tajul Arifin, ya guys. Speed freak, ya guys. Berbagai lintasan, laut, darat, dan udara. Lu udah diterjun payung gak sih, Jul? Lu berani gak kalau suruh terjun payung? Berani gak lu? Gue belum. Gue juga gak mau. Bukan habitat ya. Gue takut parasitnya kecil. Kebuka tapi kecil. Jul, lu pernah ke Kalimantan nih Jul ya? Waktu itu ikut IOF ya? Ya, waktu itu 100 ya. Event 100 Itu yang ke 2017. 2017 kelima berarti kalau nggak salah. Kedua itu. Kedua kalau nggak salah nih. Berapa kali sih udah? Ketiga. Iya. Kalau itu IOX sih mungkin udah sekian. Udah banyak. Iya, udah banyak, Aku ya. lupa. Tangkil tuh Arif Tangkil Iya. pernah ikut yang pertama kedua sebelum nama jadi IOF. Masih IOF Gue biasa. waktu itu ke Banyuwangi, ketemu sama adalah anak-anak trail juga. Dia sempat ikut yang di Sulawesi. Oh Ada. ya. Ya, Celebes. 10 hari, Hmm. ya kan.
10 hari. Pulang dijual motornya 3 bulan nih nggak mau main motor. Nah, berkait sama itu, Boy. Gue mau nanya nih Mas Tajul. Haram atau enggak gitu dah. Haram atau enggak lewat chicken way dan enggak chicken way. Ayo, sebelah tabunya ya. Chicken way apa bukan non chicken way? Kasih tahu dulu chicken way apa? Nah, chicken way itu jalur melipir namanya, jalur melipir. Jalur Lewat kopi, samping. lewat samping, apa-apa. Jalur melipirnya indah nggak nih? Ya nggak tahu, pokoknya kan kalau lagi main gitu kan. Menurut lu Ya gimana itu? kalau gue sih gini ya, artinya kan kita tidak mengetahui skill seseorang, artinya kita tidak memaksakan gitu. Tapi memang gue pribadi ya ini, kalau gue pribadi sih ya sah-sah aja ya. Artinya gini, karena kan ini menyangkut nyawa dan keselamatan gitu. Artinya kita tidak tahu skill lu itu seperti apa. Jadi Kan pengen nyari fun juga. mencari fun juga. Nah ini yang gue nggak habis pikir dan yang gue tidak tahu orang itu untuk menuju salah satu obstacle itu harapannya apa gitu. Kalau kompetisi jelas, kompetisi loh. Iya, kompetisi. Dan kalau lo ikut kompetisi ya berarti minimal skill lo boleh lah. boleh ya minimal ya sengkles-sengkles. Udah siap ya. Udah siap lah. Artinya kan itu. Tapi kalau untuk fun ya BPJS lah ya, siapin BPJS ya kan. Kalau kompetisi siapin BPJS lo. 3 bulan baru dioperasi. gue juga bingung. Nah ini kadang-kadang pemikiran kita nggak nyampe atau nggak samar ya. Ya kan. Berarti artinya minimal kalau ada obstacle lu yakin dulu deh. Nah itu. Kalau skill kan kita kadang juga nggak bisa ngukur kan. Betul. Apalagi kalau pemula masih baru gitu. Teman-teman lewat semua gitu kan. Jadi mungkin kalau udah ragu ya mending jangan kali. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Walaupun memang Jangan ragu-ragu kalau lu Boy. Lu mana ada Boy ngomong gitu. Dia bohong nih. Dia gila nih dia nih. Dia gila nih. Nah, gua pakai ban cungklok. Enggak jalan turun. Naikin aja itu motor bukan dituntun. Ini dia nih. Itu kan naikin. Enggak pulang gue. gue percaya sama lu. Gue gak percaya motor gue Boy. Gue yang naikin dia di belakang. Udah naikin. Tapi boy, gue ngeliat sama Garing kalau fun off road, kalau fun ketawa banget. Gue ngeliatnya waktu itu yang kita ke Cisadon. Itu pakai motor baru. Nyungsep gue kan, sampai biru gue, Gue tidur jam 2 pagi, jam setengah 7 ke rumah gue. Reng main, gue belum tidur juga, udah mainan. Abalan doang kata dia, udah abalan. Sampai dia bilang gue gak puas. Cisadon. Ambil ser gak puas. Lanjut lagi. Lu Ejo. Sampai dia bilang, lu lewat Lu Ejo, gue balik. Sampai Lu Ejo, gue traktir lo Indomie. Agak bisa lah sih. Ikut juga buat. Itu berempat ya. Kita berempat. Aduh. Tapi kadang emang gitu kan, temen itu jadi penyakit sebenarnya. Iya kan mau kita jalan sama-sama ya. Sama-sama. Ayo dikompor-komporin gitu kan. Terus kadang kita gengsi juga kan. Nih gue nggak naik diceng ini seumur hidup nih, ya kan. Lewat chicken way. Nah, buat yang baru, ini kayak gini-gini jangan nih. Jangan. Lu mesti lihat juga motor lu. Sama motor temen yang ngajakin. Motor temen yang ngajakin harganya 160 juta. Motor lu 160 juta dapat 6. Jangan dia. Dia Kita harus beda-beda ngukur ya. Iya, beda-beda ngukur. Tapi kalau lagi main kadang kan susahnya gini, adrenalin naik, ya kan terpacu. Wah, enak nih kayaknya gitu. Wah, dia bisa, gue juga motornya bisa. yang harga 165 kayak gampang banget. Giliran kita udah tadi pencet. Labannya ban sama suspensi aja udah kadang-kadang motor. yang kadang dia gampang banget tinggal ngeliat motor 165 juta. Itu ya Jul ya. Atau motor udah 165 juta, ya kan? Begitu di atas dibejek bukan gas. Tapi pengaruh nggak ya? Kalau buat pemula pakai motor yang 165 juta praktis ya sedikit di bawah jarpis kan gitu. Meningkatkan Enggak juga ya. Jadi lu punya pengalaman enggak tuh kayak gitu? Ya banyak lah. Terutama teman main ya. Artinya motor udah full spek tapi tidak dibarengi dengan skill yang mumpuni lah. Artinya mumpuni itu tidak lu harus seperti pembalap seperti Jarvis atau paling tidak ya cara dasarnya cara berdiri yang benar, pegangan tangan atau apa, setting, handle rem, kopling, pandangan ke depan atau footstep tiga kaki yang benar seperti apa, minimal itulah. Nah pandangannya juga tuh. Kadang orang lihat yang di depan, dia nggak lihat yang di ujung sana ada apa. Di sini berhasil, terus dia nggak tahu nextnya kan. Ya berhenti turun kaki jauh. Apalagi kalau ada single track, ya kan walaupun jalan 40-50, tapi cepet itu single track, ya kan beda sama di aspal. Beda.
Nah, lu kan dari tahun berapa ya? 2004 2005 ya? Gua 2006-an lah. Udah main Udah dia. main. Dulu udah main terbang. Padahal pakai KLX lu ya? KLX. KLX itu dibuat Berarti terbang. sini Pondok Cabe sini Pondok masih banyak ya Cabe, jalur dulu ya. memang Pondok Cabe, Iya, Pondok Cabe. Raya, Bukit Raya dulu. Iya. Jadi anak Jakarta yang ingin bermain adventure ya di situ doang. Iya. Di situ digusur, terus ke Ion, Ion ya, Iya. SB Pagedangan sedikit. Ya udah situ, paling Akasia, main Hambalang yang masih off-roadnya. Tapi ya memang perkembangan dual sport untuk tahun-tahun ini luar biasa. Luar biasa ya? Juga. Om Boy Makin juga banyak menjadi ya? luar biasa. Artinya ini memang wisata dual sport ini menjadi apa ya? Mungkin industri atau apa? Industri wisata ya baru. Lifestyle lah, Lifestyle, ya. Kalau dulu kan memang orang-orang yang mungkin yang punya bernyali besar lah. bernyali besar dan berduit banyak. Nah, Karena kan tapi dulu sekarang berbagai kayaknya macam. SE kan, Ya. nyari motor yang ini susah. Sekarang banyak pilihan kan. Iya, sekarang berbagai banyak macam brand dengan budgetnya sekian udah Ada. budget sekian ada, CC sekian ada. bengkel-bengkelnya pun makin menjamur. Ya kan? Jadi memang ya luar biasa apa wisata adventure. Enggak melulu mesti motor mahal Udah nggak perlu mahal. Yang penting buat gua pribadi adalah mental beradventure. Jadi teman-teman juga yang sudah bermodif sekian puluh juta, tapi kalau mentalnya adventure ya susah kita untuk ayo dong main dong besok ini line up udah line up shoot. Ini motor dilap doang, Iya. dilap doang. Nah ini adalah tugas kita untuk menerjemahkan atau menjelaskan kepada mereka bahwa lu nanti akan dapat pemandangan yang indah gitu. Makan ya makan so artinya kita apa sih ngeliwet ikan asin aja udah juara ya Tapi Boy. itu yang nikmatnya Wah kan tuh bintang 5 Yang jam. Lu jangan Udah ngomong kebayang. gitu. Lu jangan ngomong lah, jangan. Kebayang. Lu jangan Udah ngomong kebayang gitu. makan. Besok gue nyetar nih. Kalau Jangan start jangan buat di buka. masih lockdown. Jadi ini halu Nisa sih. Halu. Halo ya. Itu waktu di Kalimantan gimana tuh Jul? Kalimantan. Jauh banget itu kan. Aduh, gila lah maksudnya ceritanya banyak lah, ada mistiknya, ada ini jadi gimana ya, jadi campur aduk gitu. Sekarang Tapi lucu juga banyak juga ya. Kalau di lucunya jalur tuh luar lucu ya. biasa, ya itulah. Itu lihat video lu tuh, yang udah keren banget. Lu kadang suka ngehe juga nih boy. Lihat videonya gitu kan. Jadi tadi lu ada video, dia ngerekam temen lagi pakai satu motor dual purpose sebenarnya, medium ukurannya. Jalannya di pasir pantai. Ya, gas. Disuruh gas. Masuk ke itu kan. Langsung. Masuk kan? Iya, masuk boy. Diketawain sama dia gitu kan, baru ditolongin Dan itu gitu. viral. Iya, dan itu viral ya kan. Itu lu kan tahu motor suruh digas kan di pasir boy. Ujung landingnya tuh nggak ada. Jadi inilah kadang-kadang temen ya, ketika dengar kata-kata gas gitu kan, gue dengan Termotivasi ya? Nggak diukur lagi, obstacle aja. Orang tuh harusnya jangan di open terus. Kalau udah lompat nggak bisa mendaratnya di situ boy. Padahal itu tinggi, pendek loh, yang paling sekitar 1 meter ya. Iya. Iya, segini. Cuman ya karena itu tadi kita bilang komentator gas. Nggak bisa kendali ya. Jadi itu banyak banget tuh. Nah itulah artinya gue selalu. Jadi bermain motor sama diri kita gitu ya. Jangan dengerin yang Betul. Dan selalu gue ya itu tadi tips and trick, coaching sebulan sekali. Bukaan gas itu seperti apa, manajemen throttle-nya seperti apa. Jadi ketika ada tanjakan atau sekian meter, lu harus bukaannya harus pas gitu loh. Tahu juga karakter motor. Iya, harus juga karakter motor udah dimodif atau udah di apalah. Bannya gimana? Oprek bannya juga. Nah itu kita harus tahu feel gitu. Ketika teman-teman gas, teman-teman sih enak aja. Pakai motor ini nggak bisa. Kita kan gemes. Iya gemes. Gas. Nggak nyampe situ, nyampe sana. Tapi itu teori praktek Ya. dipelajarin gitu ya. Tapi kan mungkin teman-teman juga nggak semuanya punya kesempatan yang sama Ya. untuk misalnya rutin main gitu kan karena kesibukan. Dan kan balik lagi pilihan nih. Pilihan. Ada yang milih emang ya kerjaan gua di jalur. Hobi gua ini gitu kan. Hobi kerja. Kalau kantor ya ntar dulu lah gitu kan. Dan ngaruh nggak sih? Walaupun kita udah tahu teorinya nih, ya kan, feeling kita udah ngukur lah, udah Iya. tahu gitu buka gas seberapa dengan motor kita gitu. Itu kan udah nyatu lah ya. Iya. Tapi ketika jarang frekuensinya untuk bermain,
ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya sama skill kita lagi? Sebenarnya ada pengaruhnya juga. Kan katanya kayak main sepeda atau main gitar lah, kita nggak akan pernah lupa. Betul. Tapi buat bisa asik lagi mainnya itu butuh waktu adaptasi. Gitu. Itu sangat pengaruh sekali. Contohnya waktu gue accident sama lu itu nggak? Udah lama tuh motor nggak? Kalau yang di Bukit Motor Batu, baru di servis kan, baru ganti oli semua segala Gue macam. biasa kan ada pakai Jarvis dari bawah. Wah, gila. Semua nyangkut dia doang lolos. Iya kan? Itu karena apa Om Boy? Gue jarang main motor off road. Kalau itu gue pakai ASCII kan, motor off road. Gue sering pakainya rally ini kan, gue motor berat gitu. Motor kompetisi. Kalau gue main sama lu nih, gue kayak pengen banget gitu loh, kayak horny buat off road. Ya motor kan baru ganti kopling, ganti segala macam, jadi kayak feel-nya baru lagi. Feel-nya oke. Ketika gue main kan, gue turun naik tuh, overconfident gue. Turun, anak ke bawah gue naik, gue turun lagi. Ya, karena pada nyangkut kan. Pada nyangkut kan. Yang di atas nunggu. Reng, videoin Reng kan, videoin. Wah, gue overconfident tuh. Nggak ternyata ada batu gini, ban gue langsung teng. Nekuk kan, Nekuk, gue lagi kenceng-kenceng. Ini gue nih, kena batu yang lumayan batu. Bang, waduh. Sampai. Padahal udah gue bilang, lu nggak pakai protektor. Nah itu, sampai di SPBU itu kan. Iya. Ya udahlah. Tanggung. Nah itulah juga ini buat pengalaman. Jangan ngeremehin, ya. Share jangan. Jangan ngeremehin. Udah dibilangin. Lu nggak pakai ini protektor sikut. Ah tanggung lah main santai. Accident bro. 3 bulan. Retak. Aduh, nggak pernah tahu ya. Menes banget itu. Iya, Safety berarti safety Iya, karena kan kita penting. Simpel itu. Lagi rame, kita lagi sama ada patir, ada bermulai ya. Dari Babe kan nanya ke Babe, kita lanjut kan naik ke atas. Turun. Aduh, itulah artinya Jangan ngerusak momen. Om Boy bilang tadi kalau kita nggak sering main terus pengaruh nggak sih? Pengaruh sekali juga sama jenis motor. Jadi kemarin gue kebanyakan pakai CRF 2000 berat motornya. Gue kemarin pakai Husky yang 2 tak, enteng banget. Gue kayak pakai BMX kan. Lu lihat berapa kali gue jatuh sama lu? Yang sama impact. Oh iya, muter-muter. Terus di aspal. Ya kan di aspal yang lubang gede banget. Wah, itu buset gue bilang. Jadi itu karena gue keterbiasaan dengan CRF 2000 yang berat. Dia bawa yang kecil. Dapat yang Husky cuma berapa 90 kilo, iya kan? Speed freak. 3 bulan begitu crash 3 bulan. BPJS. Tapi emang Tapi lu udah pernah pakai BPJS belum ya? Wah, belum. Nabi Dili yang fungsi waktu itu. Reng main kemana sih Reng? Ini situ doang. Belum sampai mana-mana. BPJS ribet ini gitu. Nah kalau komunitasnya nih, CRF Rally Indonesia, ini selain tadi ada aktivitas kayak coaching gitu ya, itu biasanya kegiatan rutin sepanjang tahun itu ngapain aja? Ada agenda, destinasi agenda ke daerah tertentu? Kita biasa di awal tahun ya, kita biasa mengikuti tamasya awal tahun Rally Indonesia. Jadi artinya momen orang yang biasa habis liburan Natal, liburan tahun baru, nah habis awal tahun tuh kita kumpulin lagi nih teman-teman yang sudah habis holiday sama keluarga, sekarang nabung sama keluarga biar dapat izin. Biasanya kita di tamasya akhir tahun, awal tahun. Itu kemarin kita ke Ujung Genteng, tapi dengan jalur yang berbeda. Jadi kalau lo tahu kan di Loji Pantai Loji itu masuk tuh kita kan kalau Ciletuh kan lurus aja tuh. Kita naik ke atas itu. Jalur 2 spot. Nah itu dengan sisinya jadi kita pengen. Itu tanjakan ada panjang panjang banget. Aduh itu kalau udah licin banget. Itu ya kan kayak di Flores tuh savananya. Iya betul. Dan luar biasa. Bagus. Dan umumnya anak-anak dari teman-teman CRF Rally ya atau komunitas sejenis ya kan, yang biasa nemuin spot-spot baru tuh. Kayak gitu. Kayak gue nih nanti mungkin teman-teman, dong setelah COVID itu udah banyak banget aktivitas agenda kan. Kita bikin aja Jul, besok bertiga, besok kumpul. Dikejar-kejar loh sama petugas digetokin PSBB. Lu ngajarin kayak gampang banget ya kalau sekarang kan lagi horny-horny main bener. Besok datang. Tapi gue jamin kalau kita yang main ya kan, apalagi lu berdua gitu kan, udah pasti nggak bakal ketangkap sama petugas. Jalurnya aja jalur yang nggak disangka-sangka kalau ngelewatin. Tiba-tiba jadi nyampe sono lah gitu.
Enggak lah. Enggak tahu sih. Gue inget nih. Kepikiran. Gue inget sama dia nih. Datang acara main adventure. Ada temen pakai motor 1000 cc kan. Waduh, dia naik ini lagi. Mau lewat mana nih? Waduh, dia milih jalur yang ini. Gue minggir boy, buru-buru boy. Gue secepat mungkin gitu kan. Akhirnya dia nemenin jam 10 malam. Di Betang. Bangke. Itu gimana juga? Kayak capek juga Jul ya. Lu juga udah capek gitu kan. Kan dia nggak ngasuh cuma satu orang. Iya. Biasanya kalau bawa itu. Ya, Kayak lu di tengah hutan, Iya. malam-malam gue pernah lihat di videonya itu jam 1. Ya begitu deh. Terus yang orang Malaysia Jul. Ah. Nah tuh dia kan pernah main sama orang Malaysia Iya. nih. Boleh nggak diceritain? Cinta. Anak Indonesia di mata Ya, anak Malaysia. ya itulah. Dan gua waktu itu teman leaderin dong ke Cipta Gelar, Iya. ke Kawang, ya bisa ada sekitar 7 orang dia bawa foto YouTuber sih, TV, Iya. juga ada Iya, beberapa rekan teman ceweknya sekitar 3 atau 4 itu, sekitar 8 orang lah. Itu lewat Cipta Gelar. Gua pikir pemain adventure. Dan mereka kan memang klaimnya itu kan. Karena pas seluruh dunia kita gitu. start dari Bogor, Bawa masing-masing tuh. Nggak ada yang masing-masing ngoceng. ada rental motor, Ah. pakai versi sama CRF Rally. Motornya pas di ini jalurnya begini aja, gitu. Jalur begini aja. Iya, kan? Itu di mana nanya? Itu di mana Posisi nanya? di mana? Mas sekitar Cikidang. Oh, masih aspal. Iya, masih apa kan ada. Kita lewat Cianten kan, Iya. dari ke level dulu. Gue juga nggak tahu kan dia maunya Kayak seperti gimana? apa, kayak gimana gitu mainnya adventure seperti apa. Gue pikir tuh yang ya kayak kita lah kayak Iya. jalur-jalur Cipta Rasa. Iya, gitu. iya. Ya udah kita masuk Cipta Rasa aja. Harusnya kan kita jalur yang orang Indonesia aja Iya, paling iya. via Sinar Resmi Sinar atau Resmi. Bongkok kan. Oh, Gunung Bongkok paling enak. Ini gue ajak mereka untuk lewat Cipta Rasa gitu biar lebih menantang gitu. Karena dia nanya sebelumnya Iya, gini-gini doang ya kan. Iya, cuma Cipta Rasa. Akhirnya si Andi suruh nyariin tukang ojek. Begitu lewat jalan yang Baru Cipta Rasa tuh ya. Cipta Rasa. Iya. Cipta Rasa dan aduh. Akhirnya capek juga dia. Marah-marah ternyata dia. Gimana nih jalur? Waduh, kita salah persepsi. Waktu dia nanya jalurnya gini-gini doang, dijawab sama Tajul jalur yang biasa kita mainin ya, anak-anak mainin gitu, anak-anak adventure mainin. Dan ternyata ngamuk Jul. Karena ini jalur kita mungkin jalur yang biasa. Biasa. Ini memang buat pemula lah. Nah kita ajak ke situ ternyata dia kan ada temen yang bawa teman-teman komplain ternyata di belakang kita. Itu jalur teruk lah, apa bahasa teruk tidak baik lah, apa jelek Buruk. buruk. Di Malaysia nggak ada, aspalnya harus Nggak ada. Ya udah dapat marah-marah dia pas keluar dari itu. Tapi kesininya dia ngangen lagi. Jadi Iya kan? pas YouTube-nya mereka itu Cipta Gelar Jalur Merindu. Iya benar, jalur merindu itu. Jadi anak-anak rider Malaysia Walaupun monoton, tapi jalur merindu. Dan akhirnya kita bersahabat dengan beberapa teman adventure di sana. Dan di situ dia bilang ya, pengalaman itu Wah. itu yang namanya adventure itu dia Itu. bilang. Jadi kemarin-kemarin dia lakukan Ah. yang di negara-negara lain dia bilang seperti itu bukan adventure. Jadi adventure di Cipta Gelar dia ngomong gitu ya. Itu Artinya edan memang. luar biasa gitu. Ternyata memang mungkin ngeliat dari tracknya. Dan itu mungkin yang bisa kita jelasin ke orang-orang yang nggak main adventure. Betul. Bahwa kenikmatan adventure itu. Betul. Setelah susah lo pasti bakal Nah. dapat sesuatu yang bikin lo nggak bakal Tanya. lupa deh. Nah. Iya, dan pasti kangen lagi. Betul. Iya kan? Dan Don akhirnya aja nagih. Apa? Don aja nagih. Nah, tapi setelah ini kapok. Gue pengen buru-buru pulang gitu. Waktu di lokasinya iya. Iya. Tapi sekarang dia merindu. Ayo lagi deh. Ayo mau naik motor kemana? Ayo deh. Itu sekarang. Oke boy, kita akan masuk di segmen ketiga. Iya. Tapi setelah ini Kita iklan lagi. Balik lagi di Bacot, ngobrolan cerita anak motor masih bareng sama Om Tajul Arifin. Kita udah ngobrol banyak banget. banyak banget.
Tapi Dari salah masih motor. keluar juga ya. Masih panjang. Panjang. Bayang itu kalau digelar Habis terus. buka sampai sahur lagi. Iya, lu kalau digelar terus. Sampai apa sih, Ju? Apa tuh? Lu biasa ngasih makanan sampai lopis 3 loyang, 4 loyang. Kagak habis-habis ceritanya. Lobster berapa kilo? Iya, lobster berapa kolam. Nggak habis, ceritanya belum habis. Udah habis ya, stok udah menipis. Pabrik. Oh iya. Ini bicara-bicara lobster, dia kan tahu lobster bagus tuh juga Ya hasil dari permainan ya, jalan-jalan Iya, kayak gitu. karena kita- dan ya ujung genteng juga terkenal dengan apa Cewek hasil cakep lautnya. ya. Tempat cewek cakep juga letak. Tahu nih dia nih. Tahu nih. Nih tempat stok-stok yang banyak cewek cakepnya tahu ini di kampung. Itu sisi lain Itu dari sisi lain. adventure. Tapi hari ini gua nggak lagi bicara itu. Jul, ke depan gimana? Lu kan termasuk yang anti Google Map ya? Iya. Anti peta yang mainstream. Nanti gas aja dulu curhatnya belakangan. Google bilang lewat sini, enggak lewat sini. Enggak bisa kata gue, lewat sini. Enggak bisa Pak lewat sini. Tawar-tawar mulu, dilawan Google. Google-nya dilawan. Google-nya dilawan, Google Map-nya dilawan. Jadi gimana sih? Memang punya sensasi lain ya gitu. Ya? Sensasi lain. Artinya kayak ini teman-teman setelah COVID mungkin udah cepat berakhir lah ya biar kita bisa beraktivitas, ekonomi juga normal kembali ya. Doa kita buat mungkin semua orang. Jadi memang anak-anak tuh, ayo dong kita main kemana nih setelah COVID ini ya. Mungkin salah satu yang paling dekat dan biaya tidak terlalu mahal adalah sisir Pulau Jawa, tapi bagian selatan start dari sekitar Serang lah. Serang, main kita ke Gunung Pinang gitu kan. Pada Rincang, arah sisi selatannya Anyer. Itu luar Oke, sisi biasa selatan. bagus ya. Jadi kita main mungkin dari Dan itu jadwal udah bagus tuh Jul. ya Rapi sekarang ya. Heeh. udah rapi tapi ada sisinya itu tadi. Iya kalau mau melipir-melipir terus ya, Dan melipir ya. luar biasa jalurnya. Karena sebenarnya jalur itu banyak. Banyak. Tinggal milih. Tinggal milih. Mau jalur yang aspal halus, Aspal, rapi. mau yang sensasional. Ya, atau yang jalur sampai mentok-mentok nggak ada jalan lagi. Jadi jalur yang punya banyak cerita adalah jalur pasti menyakitkan. Lu nggak usah banyak-banyak ceritanya, 3 aja udah. Jadi nggak usah. Cukup lu gitu. Kalau jalan sama dia udah cukup ceritanya gitu. Dan selalu nah itu tadi, kalau kita jalan pasti banyak cerita. Artinya walaupun kita hanya ke Cisadon yang notabene mungkin jalurnya monoton, Iya. atau Cipaglar pun jalurnya monoton, tapi Karena jalur yang berubah-berubah itu. berubah itu yang mungkin jadinya Loh, kok begini sekarang? begini. Kok begini ya? Lambatan di sono di Itu sono. nggak akan pernah sama. Nggak Enggak pernah sama, boy. Jadi ceritanya juga berubah-ubah, sama seperti jalur ketika hujan. Iya. Kemarin kita di sini gue begini, tiba-tiba Tiba-tiba beda lagi tekniknya di situ. Bener. Gue sekali waktu pernah main di Cisadon, tuh enak banget. Padahal pakai motor Excel kan, enak banget. Tapi sekali waktu, yang batu-batu itu tuh juga jadi penyakit itu. Ini gimana sih kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Jadi banyak probabilitas ya. Bang. Itulah adventure ya. Kebujuran juga ya Jul ya. Ya, Lu percaya Jul sama itu Jul? Ada Lucky Day dan Bad Bad Day. oh, percaya sekali. Percaya lu ya? Artinya gini, kadang-kadang kita main, ini hari ini suwe banget nih main. Ah. Tanjakan gitu aja, gue Iya. kayak jatuh gitu kadang-kadang. Itu jatuh gitu kan. Kemarin tuh anak baru kemarin saya Bisa. ini antara lucky day bad day, antara mistis, Nah. ya kan, hal-hal yang di luar nalar Nalar kita, kita. atau sebenarnya memang itu Psikologis adalah- dan biologis. dan biologis, kurang istirahat Ya. misalnya. Asupan makan pagi itu salah. Ya. Kopinya kebanyakan gula. Kan banyak airnya kurang panas menjadi kopi. Perut bang bener tuh boy. Karena kan mood juga kadang ngaruh. Mood Iya. juga. Aduh. Aduh, kayaknya nggak enak banget. kan ngerasain juga Om Boy atau lo Rek. Iya. Mainnya enak banget sih hari ini. Nah iya lagi. Oh, saya kok naik. Aduh. Apa juga lewat Apa ya. juga. Lo kalau lagi apes, ya elah. Batu kecil aja. Iya kan itu. Jadi Soalnya percaya dong. sinyal-sinyal itu ya Jul. Ya, Jadi artinya memang betul. Betul ya? Sinyal-sinyal itu, nah gue juga cuma kejadian juga seperti yang ini gue Iya. ketinggalan, Hmm. body protector. Sinyal itu ya? Itu sinyal. Artinya gue udah mulai ketika ada sesuatu yang membuat gue ini adalah sinyal, gue harus bermain lebih hati-hati. harusnya sadar ya. Sadar. Contoh gini, gue tuh Ya gue juga yang lagi ke Rawa Gede.
tahu gitu sama lu kan, yang gue bilang udah nggak mau tuh dari situ, gue kurang tidur tuh. Iya, itu Kurang tadi. tidur. Karena kita Isinya. paksa. Dia paksa, masuk juga. Dia bubar. Bubar, biru muka gue. Biru gue. Penyakitnya memang kadang di temen-temen ya. Iya. Iya. Dan Dikompori ritual gitu gua ya. tuh kalau setiap main saudara adventure Sabtu pagi berangkat, gua tuh selalu ngebangunin anak-anak gua gitu. Karena hari ini gua nggak sama mereka gitu. Oh ya. Ritual gua nih, dan gua nggak juga nggak tahu artinya misalnya sebuah sugesti atau apa. Ketika gua tidak mencium istri gua atau anak-anak gua juga suka accident gitu loh. Oh gitu ya? Iya, dan makanya gua ketika Kurang restu dan doa. nah itu dia. Ada, jadi itu ketika gua anak-anak gua, kita kan setengah 6 dulu prepare gitu. Karena kalau jarak jauh tuh setengah 6 anak-anak gua sudah tidur, kita udah bangun. Cuma re bangun, neng. Udah cuma tos dulu. Udah artinya membuat gua lepas keluar rumah. Utuh lah ya. Utuh. Jadi gua mainnya lebih gaspol ketika Iya. itu ritual gua sebenarnya. Dan gua ngerasain ketika itu tidak gua lakuin. Ya, Ada aja. tapi gua nggak tahu juga lagi. Tapi itulah gua ya, artinya ritual-ritual itu yang ketika gua keluar di rumah tuh yang persoalan-persoalan yang ada di rumah tuh udah nggak ada lagi gitu. Anak gua juga pun, ayo kemana ya? Biasa lah main motor. Oh iya tadi juga ini. Kadang-kadang, ayo tadi gua nggak ini aku sih, ya kadang-kadang nggak. Itu mungkin juga pesan orang tua zaman dulu. Apa Ya kan? Jangan pergi kalau lagi ada masalah di rumah. Nah. Atau pergi dalam keadaan marah. Betul. Terus gue boy, kalau gue dulu nih boy, gue beda nih boy, gue di rumah gue boy. Dalam Lu jangan pernah pulang. Kalau di rumah gue, lu jangan pernah pulang. Kalau lu masih ada masalah di luar. Waduh. Makanya gue cari masalah mulu di luar. Gue nggak pernah pulang. Kalau gua nggak dibilang itu men pesannya. Kalau lu dia tuh belum habis, jangan pulang dulu. Gue dulu nggak bisa habis. Lu enak tuh. Daun jadi duit apa lu? Oh iya, jadi yang Kajul ini juga tempat nongkrong selain di rumah. Iya. Ini terbuka buat teman-teman adventure kalau di sini. Banyak acara suka di sini ya, dari ngobrol-ngobrol, cuman sekedar ketemu aja juga. Dan juga ada kafe lu ya. Ya, Punya Kupi Alpres Kopi Alpres di sini. di Pondok Labu, Jalan Daerah Wali Pondok Satu. Labu, bawah tol. Tol. Ya, Orang baru, Cinere. Dan itu cozy banget, nongkrong-nongkrong di situ, Banyak ngopi-ngopi. pengalaman cerita Iya. teman-teman riding ketika berangkat. Itu ikon kafe, ikon anak adventure tuh Iya. ya. Dan agak condong ke bejat gitu. Agak-agak yang adventure-nya ke agak-agak gitu, negatif gitu ya. Gitu. Ya salah bintang tamu. Jul, terakhir Jul, ada nggak pesan lu buat teman-teman di adventure baik yang mau main dan yang hari ini lagi berpikir kayaknya gue sudah ya aja lah main sama begini nih. Kayaknya emang gue harus di aspal aja lah. Naik Mercedes, naik BMW, naik Rolls Royce kalau perlu. Udah gak usah main yang aneh-aneh gitu. Ada nggak lu pesannya? Pesan Buat yang baru dan yang pengen mengakhiri kecintaan ini. Ya, gue cuma bilang jangan pernah berhenti atau menyesal untuk beradventure. Pesan gue dan itu emang komit gue di khusus di komunitas juga mungkin di halayak teman-teman di luar non komunitas. Artinya memang adventure itu cukup apa ya? Cukup menyenangkan lah. Di saat kita usia senja mungkin salah satu obatnya yaitu beradventure. Nggak mesti berat deh Jul. Mesti berat adventure. Dan nggak bisa berat ketika ya kita bawa motor seolah-olah adventure, seolah-olah lo ya, Iya. baru seolah-olah, apalagi real, Iya. sudah menyenangkan gitu kan. Bayang nggak sih Om Boy? Seolah-olah nih gua adventure, bawa motor, Ternyata mori. cuma jangan salah, bawa set bopen ya, main Senayan City. Jangan kasihan boknya nangis ya. Kasihan, Bang, temen saya bukan sini, Mas, saya malu Bang kalau ketemu sama saya boknya gitu kan. Ya kalau salah, jadi seolah-olah adventure boleh lah. Sayang ya. Gitu nah buat teman-teman yang pengen menyudahi adventure karena punya pengalaman buruk. Pesan lo apa? Pesan gua jangan pernah menyudahi itu sih sebenarnya. Cooling down dulu lah ya. Coba lagi. Cooling down dulu. Coba lah kita artinya kembali lah ke bisa berdiskusi lah kepada kita, kepada teman-teman dekat yang memang benar-benar apa sih itu adventure. Jangan mengartikan adventure itu yang Yang off-road, itu atau- off-road. Balik lagi ke pilihan yang tadi Betul. gitu kan. Ada yang ada 3 pilihan kan, tiga genre itu gitu. Nah, mau masuk yang mana nih gitu. Kalau memang ternyata masuk yang bejat kaget-kaget ya mungkin turun bisa ke yang stand intermediate dulu ya kan. Iya lah. sayang Sayang, kalau sudah memulai terus akhirnya kembali ke jalan semula untuk
akhirnya mengakhiri sebuah adventure, sayang sekali. Dan Indonesia itu tempatnya gudang adventure mungkin ya. Nggak bakal habis ya Jul. Nggak bakal Destinasinya habis, nggak ada- nggak nggak bakal ada habis habis. ya. Dan masih banyak saudara-saudara kita di ujung-ujung kampung yang harus kita datengin. Betul, Ya. Bukan disertifikatin Nah. tapi Gul. Jangan Banyak- disertifikatin. banyak kontan lock shop. Iya. Wah, nggak enak ngomong boy. Salah satunya lobster. Iya, lobster. Kalau ntar ketemu lagi apa gitu kan. gitu, Kita nggak itulah. pernah tahu ketemu sama siapa juga kan. Pete bakar. Sampai jatuh. Gue kalau nggak doyan buat gue aja. Ini masih gede nih kontan gua. Oke, hari udah mulai maghrib ya. Udah menjelang buka. Jadi kita mau menjelang buka. Buka puasa juga Tajul mau ya. buka, gue juga mungkin buka juga nemenin Tajul. Thank you banget Om. Thank you, Sehat, Om. sukses selalu. Kita Thank you, ketemu di thank you, jalur Jul. setelah Apa-apa. COVID beres ya. Kita Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. selamat. Ya. Untuk yang merayakan, terima kasih udah ngikutin obrolan dan cerita-cerita anak motor di Bacot. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Darius. Gue Gareng. Saya Tajul Arifin. Sampai ketemu. Bye.